kami sedang memuliakan nama-Mu. Biar hatimu disenangkan lewat kata-kata di dalam pujian penyembahan kami. Itu semua menyenangkan hati-Mu Bapa. Tidak ada kami lakukan, tidak ada kami nyanyikan oleh karena liturgis agama, tetapi karena kami menyanyikan dari hati kami yang mengasihi Engkau. Kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Terlebih lewat hidup kami yang setiap hari kami punya kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab itu berfirman-Lah, pimpin dan tuntunlah setiap langkah kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu setiap waktu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Kami mohon Tuhan, supaya iblis tidak berkuasa untuk mencuri kebenaran firman-Mu, tetapi semuanya boleh ditaburkan di tanah hati yang subur. Sebab itu kami bersyukur untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Tanpa terasa, ya, terus saya ingetin Pak, tapi arahnya ke sana. Oke. Tanpa terasa, kita kembali tahun ini memperingati peristiwa kronologis kristologi di dunia ini. Apa itu peristiwa kristologi secara kronologis di dunia ini? Dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang sebagai bayi, lalu dia mati, lalu dia berjanji akan hidup kembali di hari ketiga. Lalu setelah dia bangkit, dia naik ke surga, dan itulah yang kita peringati hari ini. Jadi mari kita lihat, kita memperingati. Kalau ada peristiwa salib yang dibuat, ada sebagian orang Kristen menyalibkan manusia. Gimana itu? Kalau membuat manusia naik ke surga, pakai pesawat apa ya? Kan? Jadi semua cuma peristiwa-peristiwa yang membuat kita hidup dalam liturgis agama. Lalu dia berjanji akan datang kembali. Nah, lihat Bapak Ibu, kedatangannya 2000 tahun yang lalu telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan itu terjadi apa enggak? Terjadi. Dia datang 2000 tahun yang lalu. Amin. Dia telah buktikan. Nah, Bapak Ibu, saya anjurkan mendengar khotbah Pak Bambang Nursena. Pak Bambang Nursena menggali kebenaran Alkitab bukan hanya berdasarkan Alkitab, tetapi juga berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh asli penulisnya, dan itu masih ada bukti-bukti sejarahnya. Jadi tanpa Alkitab yang mereka katakan Alkitab itu telah diselewengkan. Tanpa Alkitab pun
peristiwa kristologi itu telah dibuktikan dengan sejarah bahwa itu memang benar-benar terjadi. Amin. Amin. Jadi tanpa Alkitab pun. Nah, kalau dia datang 2000 tahun yang lalu sebagai bayi, lalu dia mati, benar nggak dia mengalami kematian? Itu pun dibuktikan dengan sejarah, bukan hanya lewat Alkitab, lewat sejarah juga. Begitu juga Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia bernubuat kan, rubuhkan bait Allah ini, dalam hari yang ketiga aku akan membangunnya kembali. Dia juga bernubuat lewat peristiwa siapa itu? Nabi Yunus yang ditelan di perut ikan selama 3 hari. Dia juga bernubuat tentang kedatangannya, tentang kematiannya 3 hari. Nah, semua itu terbukti dalam sejarah. Apa yang perlu kita ketahui tentang hal ini? Sejarah berhasil membuktikan bahwa apa yang kita imani itu tidak sia-sia. Kenapa perlu kita mengerti? Sebab di penghujung akhir zaman dikatakan akan banyak datang penyesat. Tetapi ini membuktikan bahwa kita supaya menggali kedalaman Alkitab. Apa sih makna kebangkitan Tuhan Yesus? Dan apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini? Kita perlu mengerti. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu? Apakah itu kebetulan? Itu merupakan bagian dari seluruh rencana Allah. Waktu dia dibaptis dikatakan apa? Biarlah genap seluruh rencana Allah bagi kita, termasuk waktu dia naik ke surga. Nah, sekarang mari kita gali Alkitab. Apa sih yang membuat Yesus mau naik ke surga? Apa motivasi dia naik ke surga? Apakah untuk gagah-gagahan? Dan lihat, waktu dia naik ke surga, dia bukan naik secepat helikopter ataupun secepat drone ataupun secepat pesawat lalu menghilang begitu saja. Tetapi dia dengan lambat. Itu menyatakan bahwa dia dengan pasti memang menuju surga. Dia dengan pasti, lambat tetapi tepat, dia naik ke surga. Amin. Kenapa perlu kita yakini ini? Kenapa kita perlu peringati ini? Ada 4 tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah bahwa misinya untuk turun ke dunia, yaitu untuk menebus umat yang kudus, sudah selesai. Nah, sebelumnya kita baca dulu ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Ini ayat favorit pada saat kita merayakannya. Kisah Rasul pertama ayat 1 sampai 11. Kita baca 2, 3. Hai Timotius, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia berangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Kepadanya mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Gak ada macet-macet ya. Siapa pemandu HP di sini yang lain? Boleh belajar dulu dengan Abi ya. Kenapa nggak macet-macet? Gak apa-apa, kita saling mengisi. Biasanya ada macet, ada macet-macet. Apakah hari ini sedang lancar? Oke, dari ayat tersebut di atas, selama 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, menunjukkan kepada mereka bahwa ia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan semuanya, termasuk di hari terakhir ini. Hari terakhir dia ketika mau diangkat ke sorga, dia berkata, waktu dia menjawab murid-muridnya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel bagiku? Nah lihat, murid-muridnya sepertinya mereka tidak paham kapan kerajaan Tuhan itu datang. Mereka bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang? Nah lihat, sementara itu orang yang ada di sebelah Tuhan Yesus itu lebih tahu. Itu bahkan disebut penjahat. Dia berkata begini, jika engkau datang sebagai raja, apakah dia berharap datang sebagai raja waktu itu? Dia sangat mengerti bahwa Yesus nanti akan datang sebagai raja. Lalu dikatakan, ingatlah akan aku. Jadi penjahat lebih mengerti isi hati Tuhan dari murid-muridnya. Kita lihat Bapak Ibu, seringkali kita merasa kita sudah mengerti semuanya, tapi kita belum mengerti sebenarnya. Nah, lalu Tuhan menceritakan bahwa akan tiba waktunya, jikalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku.
bukan bersaksi, menjadi saksiku. Beda nggak bersaksi dengan menjadi saksi? Beda. Menjadi saksi artinya pelaksana firman Tuhan. Tidak hanya pendengar, tidak hanya penerus, tidak hanya pembagi info kebenaran firman Tuhan, tetapi yang berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan, kau akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan secara properti Indonesia itu ada di ujung bumi. Jadi mari lihat Bapak Ibu, ini adalah waktu-waktu kesempatan kita mau jadi saksi. Sebab kita sedang ada di Indonesia. Nah, lihat Bapak Ibu, menjadi saksi sama seperti lagu ujian dari. Bagaimana bisa menjadi saksi? Kuasamu dinyatakan, mujizat dinyatakan. Hey, God is great, is our God. Kenapa enggak kenyataan dalam hidup kita? Karena perkataan itu hanya muncul lewat mulut kita. Ingat Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekalipun kita mendeklarasikan kebenaran, itu tadi kebenaran kan? Tetapi tanpa iman, karena hanya mengikuti worship leader, bukan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya, kalau kita mendeklarasikan kebenaran sesuai dengan kepercayaan kita kepada kata-kata dalam pujian itu, maka disitulah bertemu titik iman dan pengharapan. Maka mujizat pasti terjadi. Saya sangat rindu itu terjadi di tempat ini. Sekali lagi, kita bukan anti mujizat, enggak. Akan tiba saatnya pernyataan iman kita yang kita bawa sedang di dalam pujian penyembahan kita selaras iman dengan perkataan kita, perkataan yang sesuai dengan iman kita bahwa mujizat sedang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan bisa mewujudkannya, dan kalau itu terjadi, iman dan pengharapan akan menghasilkan mujizat. Ya, kalaupun terjadi mujizat, kita tidak bertepuk tangan untuk mujizat, tapi kita bertepuk tangan untuk kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, saya mau lompat, tapi saya turun lagi. Oke, kita kembali kepada apa tujuan Tuhan untuk datang untuk kembali ke surga. Ya, yang pertama, bahwa misinya untuk turun ke dunia, yaitu untuk merebut umat kita yang berdosa. Dengan dia berfirman, sudah selesai. Artinya itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mendengar kata sudah selesai,
iman kita pasti melonjak. Kalau kita berkata sudah selesai, kita teringat peristiwa di mana Yesus telah menyelesaikan tugasnya di kayu salib, mulai dari Taman Getsemani, penderitaan demi penderitaan, sampai semua sudah selesai. Baru dia menyerahkan dirinya kepada Bapaknya, baru dia mati. Kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada Bapaknya, dia tidak akan mati. Amin. Amin. Sebab dalam kemanusiawiannya Yesus diuji dengan pencobaan penderitaan. Tetapi dalam keilahiannya, siapa yang bisa bunuh Allah? Siapa yang bisa bunuh Tuhan? Tentu kalau tidak Allah itu menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, dia tidak akan bisa mati. Jadi mari kita renungi. Ketika dia berfirman sudah selesai, itu ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah setiap dosa pelanggaran yang ditakutkan oleh semua bangsa Yahudi di perjanjian lama. Sebab itu mereka dimotivasi melakukan firman Tuhan supaya tidak dihukum. Mereka melakukan karena motivasi supaya tidak dihukum. Itu semuanya telah ditimpakan kepada Yesus, anak yang tunggal, menggantikan anak domba Allah, menggantikan anak domba itu yang kudus dan tak bercacat celah. Lalu dia berfirman sudah selesai. Nah, artinya begini, kalau Yesus belum selesai melakukan tugas penebusannya di dunia ini, dia pasti akan ditolak oleh Bapa kembali ke surga. Amin. Amin. Tidak mungkin Bapa menerima dia. Sebab itu tugas daripada Yesus. Dia diutus datang ke dunia ini supaya barang siapa yang percaya kepada dia, dia memperoleh hidup yang kekal. Itu tugas yang dilakukan oleh Yesus. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2-3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus lewat kebenaran ini doa daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pasal 17, Yohanes pasal 17. Dia berkata dia tidak berdoa kepada orang lain, tetapi dia berdoa kepada murid-muridnya. Dan dia berkata bahwa dia telah menyelesaikan. Ayat 4 itu, kembali ke ayat 4. Aku telah mempermuliakan di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi bagaimana Yesus mempermuliakan Bapa di surga? Dia menyelesaikan pekerjaan Bapa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin memuliakan Bapa di surga,
kita juga harus melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nanti akan saya kupas di topik yang kedua. Nah lihat, artinya Tuhan Yesus telah selesai. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya Yesus telah selesai melakukan pekerjaan itu. Jadi jangan ada di antara kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita masuk neraka. Kalau kita mati atau dijemput oleh Tuhan, kita pasti masuk surga. Ada begitu banyak ayatnya. Itu membuktikan bahwa Yesus telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya di muka bumi ini. Bapak Ibu mungkin masih berperang dalam pikiran. Jadi bagaimana dong orang Kristen yang suka-suka masih berbuat dosa? Nanti kita bahas lagi. Nah kalau dia masih suka berbuat dosa, berarti dia belum benar-benar lahir baru, masih dipertanyakan kelahir baruannya. Amin. Sebab orang yang lahir baru, di dalamnya Tuhan telah berikan benih ilahi, benih yang memampukan dia supaya tidak bisa berbuat dosa lagi, benih yang membuat dia merasa gelisah kalau dia jatuh dalam dosa. Nah kalau ada orang Kristen yang mengatakan, oh berarti suka-suka aku berbuat dosa, berarti dia tidak gelisah kalau dia sedang berdosa, berarti itu benar-benar belum lahir baru. Amin. Itu yang perlu kita koreksi. Nah lihat, di sini ada jaminan daripada Yesus bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerima korban penebusan Yesus di kayu salib demi untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita, kita yakin kalau mati kita masuk surga. Sebab penghukuman itu tidak pernah lagi diberikan kepada anaknya. Amin. Tetapi yang ada adalah hajaran, teguran keras. Sebab tidak ada bapa yang membiarkan anaknya lari dari tujuannya. Nah sebab itu kita pun demikian. Motivasi bapa menegur kita dengan keras karena dia mengasihi kita. Jadi mari kita lihat bukti daripada Yesus telah menyelesaikan semuanya. Tugas penyelenggaraan yang diberikan oleh Bapa kepada dia itu sudah selesai. Membuktikan dia ketika dia naik ke surga, dia diterima oleh Bapa di surga. Amin. Halo. Amin. Jika tugas Tuhan Yesus belum selesai, maka Tuhan Yesus tidak akan diterima oleh Bapa saat dia kembali ke surga. Waktu itu Yesus berkata di kayu salib sebelum dia mati. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, dia berfirman, sudah selesai. Gitu. Nah artinya kita pasti selamat karena Kristus sudah menyelesaikannya, sudah menggantikan kita di posisi orang berdosa, supaya kita tidak perlu dihukum lagi. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman.
Jadi mari kita lihat sekali lagi tujuan daripada Yesus naik ke surga, sekaligus mendeklarasikan bahwa semua pernyataan Bapa, janji Bapa itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, apa yang menjadi Tuhan Yesus, tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga? Kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3, yaitu dia ingin mempersiapkan tempat bagi kita orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada banyak kan orang di luar Kristen yang meragukan kemungkinan Tuhan Yesus dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Oke, itu bagian mereka. Kalau mereka mendengar berita Injil, mereka tidak percaya, mereka berdosa, mereka tidak bisa diselamatkan. Kalau berita Injil itu telah dibagikan kepada mereka, nah lihat, sebagaimana Yesus pernah datang, dinubuatkan di Alkitab bahwa dia datang 2000 tahun yang lalu, baru dia mati, dia bangkit lagi. Lalu apakah kita percaya seperti itu juga iman kita, bahwa ketika dia berfirman, aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, apakah kita percaya akan hal itu? Amin. Percaya. Yang percaya boleh angkat tangan. Ya, kita tidak pernah meragukan itu. Sebab itulah tujuan dari Yesus naik ke surga. Sebab ada banyak orang mengatakan pernah ke surga, tetapi saya meragukannya. Mungkin dalam penglihatan iya. Tetapi ada banyak orang berkata, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di taman yang indah, di semua segala macam. Dan dia tidak ingin kembali, sebab dia sudah sempat menikmati tempat yang indah itu. Dan mari kita percaya Bapak Ibu, bahwa semua kesaksian yang bertujuan selaras dengan kehendak Tuhan ini, kita bisa katakan amin. Bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Halo Bapak Ibu. Amin. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang yakin tempat tinggalnya di surga telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus? Oh, banyak ya. Tapi walaupun belum semua. Nah lihat, cuma pertanyaannya begini, apakah sama? Apakah sama tempat saudara, tempat saya, tempat kita yang lain, semua sama? Kaplingnya 6x6 atau 6x10 atau 10x18 atau 100x25? Apakah sama? Alkitab ngomong apa tentang kapling yang Tuhan sediakan? Ini persoalannya. Ingat, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus,
oleh iman tanpa perbuatan, kita telah diselamatkan. Kita telah masuk surga. Tempat kita telah disediakan oleh Yesus di sana. Nah sekarang, apakah tempat kita itu sama? Itu yang menjadi pertanyaan. Siapa yang berharap sama? Siapa yang berharap tidak sama? Atau semua tidak yakin ada rumahnya? Hanya satu orang. Siapa yang yakin sama? Cuma 2 orang, 3 orang yang yakin tidak sama. Oh, makin banyak. Puji Tuhan. Apa kata Alkitab? Coba kita buka Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Kita baca 2-3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Padahal firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Jadi mana yang benar? Kita memang diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus, tetapi setelah itu kita harus mengerjakan keselamatan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu karena iman ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi ayat 10. Lihat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik Tuhan kehendaki ingin kita lakukan setelah kita menerima keselamatan. Amin. Udah merdeka tentang hal ini? Amin. Amin. Jadi jangan hubungkan dengan keselamatan. Ini yang disebut according, menyelaraskan diri dengan Tuhan. Tuhan berfirman, kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus. Kita mengharmonisasikan kekudusan kita dengan Bapa kita. Jadi kalau kita terganggu kekudusan kita karena kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Bapa. Bukan karena keselamatan kita terganggu, tetapi karena hubungan kita terganggu kepada Bapa. Dan Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, dan Dia pasti akan menerima kita. Amin. Jadi kita dirindukan oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Jadi kita melakukan perbuatan yang dikehendaki Bapa, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk meraih keselamatan lagi, tetapi untuk menyenangkan hati Bapa kita. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita baca.
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ini berbicara, Paulus berbicara kepada orang yang belum diselamatkan atau orang yang sudah diselamatkan. Sebab berbeda. Paulus berbicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Nanti baca dari atas. Ya, sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, itu baik ataupun jahat. Jadi nggak sama semua kapling kita. Amin. Kapling kita bisa lebih besar satu dengan yang lain, tergantung kepada sebagaimana kita besar memuliakan Tuhan, begitulah Tuhan memuliakan kita. Sebagaimana Yesus mempermuliakan Allah Bapa dengan menyelesaikan kehendak Bapa, demikianlah Bapa mempermuliakan Yesus anak yang tunggal. Jadi kita pun juga begitu. Sebagaimana Tuhan kita permuliakan lewat perbuatan kita. Perbuatan kita artinya apa yang ditaruhkan Tuhan kepada kita, lalu kita melakukannya. Ingat, kita tidak melakukan lagi karena takut dihukum dan supaya ingin diberkati, tetapi kita melakukannya karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana besarnya kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, demikianlah besarnya kemuliaan yang disediakan Bapa bagi kita. Saudara meyakininya apa enggak? Amin. Coba kita lihat Roma 8 ayat 17. Ini warisan kita. Warisan kita yang luar biasa. Ayo kita baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Yesus menjadi teladan bagi kita. Dalam proses kelahirannya, Dia merendahkan diri. Sebagai Allah, Dia memasukkan dirinya sebagai anak, mengambil rupa sebagai hamba. Dan Dia rela mati dihukum. Padahal Dia Allah, tetapi Dia rela dihukum seperti manusia penjahat yang lain. Manusia penjahat yang lain yang pantas untuk disalibkan, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi manusia itu atau Tuhan itu merendahkan diri dari Tuhan sebagai pribadi yang layak disembah, turun ke dunia orang mati menjadi orang yang terkutuk. Saya gak berat menyaksikan ini ya. Siapa yang pernah nonton telenovela Para Pencari Tuhan? Yang dibintangi oleh Deddy Miswar, orang Muslim yang taat. Coba ditonton.
Saya kalau menonton sesuatu selalu dari kacamata sudut pandang kebenaran. Selalu. Nah, saya melihat dia mengajar anak-anak muda yang mantan residivis. Dia mengajar seperti hukum Taurat. Nggak bisa lakukan ini, nggak bisa lakukan ini. Dan saya perhatikan kebenaran demi kebenaran yang diperbuat mereka. Waduh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Mau dianiaya karena mereka sudah selesai dengan diri sendiri, bukan karena Tuhan. Kalau kita bedanya karena Tuhan. Kalau mereka mau dianiaya karena Allah. Tetapi menurut kebenaran yang kita percayai, semua perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sia-sia. Nah, kasihan dong. Kasihan benar. Mereka berjuang melakukan ini. Saya percaya kalau mereka menemukan jalan yang sejati ini, mereka akan cepat sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu bisa menggenapi yang terdahulu menjadi terkemudian. Oh, mereka soleh sekali. Mereka melakukan ibadah mereka benar-benar karena mencintai Allah mereka. Nah, sekalipun menurut kita itu tidak ada yang benar. Bahkan mereka berkata, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allahnya mereka dan juga tidak percaya ke Nabi Muhammadnya, mereka akan mati masuk neraka. Coba lihat, mereka dengan begitu murni dicetak pikiran mereka oleh agama, tetapi mereka melakukannya karena cinta kebenaran. Tetapi kebenaran yang mereka terima adalah salah. Sebab itu kita perlu berdoa untuk mereka. Amin. Supaya mereka menemukan kebenaran yang dirindukan oleh mereka. Lihat Bapak Ibu, Pengkhotbah 3 ayat 9 mengatakan, aku telah menciptakan kekekalan di hati manusia. Kekekalan itu berbicara tentang kebenaran. Jadi setiap kita manusia percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, secara naluri mereka telah mencintai kebenaran. Coba Pengkhotbah 3 ayat 9. Lain ayat 11. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, karena mereka tidak bisa mengenal kebenaran itu. Siapa yang bisa dipercayakan mengerti tentang kekekalan dari awal sampai akhir? Kita bangga lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat Roh Kudus, kita bisa mengerti tentang kebenaran sampai kepada kekekalan. Amin. Amin. Jadi kita nggak ragu sebagai orang percaya, dosa kita telah diampuni. Dan kalau kita melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh tempat yang berbeda di surga. Coba kita lihat lagi ayatnya, Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Kita baca, karena itu
Yaitu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Berarti kita berada di surga, ada yang di tempat yang rendah, ada di tempat yang tinggi, ada juga di tengah-tengahnya. Betul? Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan kita tahu bagaimana caranya supaya kita ada di tempat yang tinggi. Makanya kita dikatakan, hendaklah kamu berubah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Ya, itu artinya kita sedang mempersiapkan diri di tempat yang tinggi. Satu ayat terakhir, Efesus 2 ayat yang ke-6. 2 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan, waduh, percumalah mengikut Tuhan, padahal firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Enggak ada yang tidak dihitung oleh Tuhan. Tuhan bahkan berkata, barang siapa yang menjamu aku dengan secangkir air putih, itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu mari kita melakukan pekerjaan baik setelah kita diselamatkan. Kita berjuang untuk melakukannya, tetapi bukan untuk diselamatkan dan bukan untuk diberkati, tetapi karena mengasihi Tuhan. Bisa tahu nggak bedanya? Tahu. Amin. Amin. Satu ayat lagi. 2 Korintus 9 ayat 8. Ayat ini sering diselewengkan oleh gereja pencinta teologi yang kemakmuran. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lalu ayat berikutnya mengatakan, ini yang diselewengkan oleh teologi kemakmuran. Kalau kamu menabur banyak, kamu akan menerima banyak. Kita menabur banyak belum tentu kita menuai di bumi ini. Kalaupun kita menuai di bumi ini, Tuhan pasti menyatakannya kepada kita, sehingga waktu kita menerimanya, kita tidak sombong. Amin. Kita menerima mujizat, kita tidak sombong. Kita menerima diberkati, kita tidak sombong. Kita menerima apapun yang baik dari Tuhan, kita tidak sombong, karena semua itu diberikan karena kasih karunia-Nya. Tuhanlah yang berjanji. Jadi bukan untuk memotivasi supaya ingin diberkati, berilah. Enggak ada prinsip kebenaran seperti itu. Dulu saya pernah membagikan kebenaran seperti itu, tetapi setelah saya mendalami kebenaran firman Tuhan, tidak seperti itu.
Tuhan memberkati kita setelah kita lahir baru. Dia telah memberikan anak yang Tuhan di dalam roh kita. Lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus, Tuhan menyatakan setiap janji-janjinya kepada kita. Itulah cara kita menerima janji-janji Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk naik ke surga? Ayat yang ketiga tadi, Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada nggak pribadi yang kita kenal Tuhannya orang lain, nabinya orang lain, yang ada pernah mendeklarasikan ini kepada umatnya? Ada nggak? Ada? Enggak ada. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa dia yakin dia mengatakan seperti itu? Karena dia berasal dari sana, dari surga. Amin. Jadi keyakinan kita yang harus kita pertahankan dengan iman, bahwa kalau kita mati, kita sudah ditempatkan oleh Tuhan di rumah Bapa kita di surga. Yang terakhir, supaya Roh Kudus bisa turun atas kita. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, Tuhan mengatakan Tuhan tidak mengizinkan kita seperti yatim piatu. Dia kembali mengutus Roh Yesus di dalam Roh Kudus sebagai bentuk benih ilahi, dan dia menyatakan kebenarannya di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan juga Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tetapi caranya adalah dia harus pergi ke rumah Bapa. Gak bisa dia tidak pergi ke rumah Bapa lalu Roh Kudus diutus. Gak bisa. Itu sudah aturan main Tuhan. Nah, kalau kita tanya, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa Yesus tidak bisa Kenapa Roh Kudus tidak bisa ada di tengah-tengah kita tanpa Yesus pergi ke rumah Bapa di surga? Itu pertanyaan kan? Ya, kalian. Kita nggak bisa menjawab sekarang, tetapi dari kebenaran firman Tuhan kita bisa mendapat penjelasan bahwa ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga,
murid-muridnya telah menerima setiap kebenaran demi kebenaran. Lalu Roh Kudus akan datang membimbing dia, menerangkan apa arti kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka pun hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah tujuan daripada Bapa. Amin. Sekali lagi, itu memang tidak ada disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi dari pernyataan itu kita bisa mengerti bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian sebagai anak yatim piatu, tetapi Dia menuntut kita kepada seluruh kebenaran. Amin. 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 Jadi mari kita ingat, apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena Yesus telah menyelesaikan tugas penyelenggaraan yang dikehendaki oleh Bapa bagi dia. Yang kedua, mempersiapkan tempat bagi kita, dan juga supaya kita boleh melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sebab kalau tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, yang menunjukkan kepada kita bahwa Dia pergi ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya kita yang belum pernah naik ke surga boleh percaya bahwa kalau Dia sudah naik ke surga, kita pun yang percaya kepada Dia bisa naik ke surga. Amin. 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 Jadi nggak ada keraguan ya kalau mati. Yang ketiga adalah, yang ketiga apa? Yang keempat apa? Supaya Roh Kudus bisa dicurahkan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan 10 hari kemudian tentang Roh Kudus. Nah, sebab itu pahami dengan benar-benar dan sungguh-sungguh kebenaran yang telah kita dengar pagi hari ini. Kita boleh melihat kemenangan kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kursi. Ya, saya telah berjuang sekian lama mempertahankan iman saya supaya tetap teguh berdiri. Saya mengalami luka di kaki yang mengalami pembengkakan, sehingga kaki saya tidak bisa ditegakkan dengan kuat-kuat. Nah, ini kelalaian saya, tetapi sudah dalam pemulihan. Amin. Tidak ada yang mustahil baginya. Pujian tadi saya imani benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa di surga kalau tidak melalui Engkau Tuhan. Terima kasih, pengalaman yang indah mengikut Engkau Tuhan. Kami semakin berani mempercayai Engkau dan jalan-jalan-Mu seperti Engkau datang 2000 tahun yang lalu. Demikian pasti Engkau lahir, Engkau mati, dan Engkau bangkit dan naik ke surga. Demikianlah kami percaya bahwa bagi kami yang lahir di dalam Engkau, kami juga akan mati bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan sendiri
di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus mengaplikasikan setiap kebenaran firman lewat kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang telah berjanji bagi kami Engkau akan datang kembali dan menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami pasti Engkau jemput Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu jemaat dikasihi Tuhan yang sudah pasti mempercayai kabar iman dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mulailah dan bawalah segala berkat kasih karunia, damai sejahtera anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuat